Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TITL. Pada kesempatan kali ini kita pelajaran instalasi motor listrik dengan materi yaitu smart relay. Dimana kalau kita lihat dalam gambar ini, seperti inilah bentuk smart relay, yaitu Celio Logic, dan juga ada yang seperti ini, ya, dimana pembelajaran ini kita sudah memasuki ke sesi otomasi, sehingga tidak lagi dengan konvensional tapi bisa menggunakan komputer untuk otomasi suatu kontrol motor listrik. Dimana KKM untuk IML kali ini adalah 75. Kalian untuk mencapai KKM persyaratannya adalah kehadirannya 90%, terus mengumpulkan tugas harian, ada juga yaitu mengikuti tes harian, dan yang keempat yaitu mengikuti praktikum. Itu semua nanti bisa Anda peroleh jika semua diikuti dengan normal. Tujuan daripada pembelajaran di sini adalah siswa mampu memahami PLC Smart Relay Celio Logic. Yang kedua adalah mampu memahami dan menjalankan program aplikasi Celio Soft 2. Jadi nanti ada prakteknya selain teori. Yang berikutnya itu tujuan khususnya. Ya. Di sini setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami PLC Smart Relay Celio Logic beserta bagian-bagian dan kegunaannya. Yang kedua, mampu menguasai aplikasi Celio Soft 2 sebagai program aplikasi pemrograman, simulasi, dan monitoring PLC Smart Relay Celio Logic. Yang ketiga yaitu mampu membuat program sederhana menggunakan bahasa ladder maupun bahasa FPD. Dan yang keempat, mampu mensimulasikan program yang telah dibuat dan mentransfer ke modul PLC Smart Relay Celio Logic. Jadi nanti kalian harus memprogram dulu menggunakan PC atau komputer, berikutnya ditransfer ke Celio-nya. Sehingga nanti baru bisa disimulasikan atau bisa dijalankan. Nah, jadi sebelum dihubungkan dengan peralatan, kita simulasikan dulu. Kalau rangkaian itu gambar programnya sudah benar, baru ditransferkan. Yang berikutnya, smart relay itu apa? Kalau kita lihat secara teori dasar, Celio adalah smart relay yang dibuat oleh Schneider Telemekanik yang tersedia dalam dua modul atau dua model, yaitu model compact dan model modular. Perbedaannya, pada model modular dapat ditambahkan extension modul, sehingga dapat ditambahkan output dan input. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki satu buah, tapi kok kekurangan input atau output, nah ini bisa ditambahkan sampai maksimal 40 I/O, input dan outputnya. Selain itu, untuk model modular juga dapat dimonitor dengan jarak jauh dengan menambahkan modulnya. Nah, sekarang smart relay adalah suatu alat yang dapat diprogram oleh suatu bahasa tertentu yang biasa digunakan dalam proses otomasi industri atau otomasi apapun yang bisa dijalankan, sehingga tidak lagi secara konvensional. Sehingga Celio Logic Smart Relay didesain untuk otomasi sistem yang bisa digunakan pada aplikasi industri dan komersial. Tujuannya diciptakannya Smart Relay Celio Logic ini adalah untuk menggantikan logika dan pengerjaan sirkuit kontrol relay yang merupakan instalasi langsung. Sehingga dengan smart relay ini, rangkaian kontrol cukup dibuat secara software. Jadi tidak terlalu banyak pengkabelan. Ya. Sehingga lebih sederhana, cuman kita harus memprogram terlebih dahulu. Keunggulannya smart relay ini adalah pemrograman yang sederhana. Karena dengan adanya layar LCD yang besar, dengan backlight yang memungkinkan dilakukan pemrograman melalui font panel atau menggunakan software Celio Soft 2 melalui komputer.
Yang kedua, B, sangat mudah untuk diimplementasikan dan waktu implementasi proyek juga lebih cepat. C, open connectivity. Sistem Silio dapat dimonitor secara jarak jauh dengan cara menambahkan extension modul berupa modem. Bersifat fleksibel dan sangat handal. Mudah dalam modifikasi. Dengan software, kita rangkaian seperti ini kurang. Kita tinggal nambahi gambarnya, berikutnya kita transfer, maka sudah bisa jadi. F, tersedianya modul komunikasi Modbus, sehingga Silio dapat menjadi slave PLC dalam suatu jaringan PLC. G, dapat diprogram dengan menggunakan ladder dan FBD atau function block diagram, sehingga terdapat fasilitas phase counter hingga 1 kHz. I, dapat diprogram dengan menggunakan ladder dan FBD. J, terdapat 16 buah timer, 11 macam, 16 buah counter, 8 buah blok fungsi clock, sehingga blok fungsi memiliki 4 kanal. Automatic, summer, atau winter time switching. 16 buah analog komparator. Yang K, dapat ditambahkan satu modul I/O tambahan. Itulah fungsinya. Kita lihat bagian-bagian daripada smart relay. Ya, untuk tipe SR2B 201FU. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Ini bagian-bagiannya. Ya. Ini yang pertama adalah lubang untuk baut. Jadi dikendorkan dulu, kabel dimasukkan, kencangkan kembali, maka sudah bisa masuk. Yang kedua, terminal power supply untuk fase nolnya. Kalau yang AC, kalau yang DC berarti harus positif negatifnya. Terminal untuk koneksi input, karena ada input, ada output. Nah, yang bagian atas ini adalah input, kita hubungkan dengan peralatan-peralatan kontrol, misalkan push button, ya, atau mungkin saklar toggle, atau sensor switch. Nah, ini nanti masuknya di input. Yang keempat, LCD display dengan 4 baris dan 18 karakter. Jadi di situ kita bisa melihat gambarnya nanti. Ya. Yang kelima, slot untuk memori cartridge atau koneksi ke antarmuka PC atau communication. Yang keenam, tombol untuk pemrograman dan memasukkan parameter. Ini jika kita memprogram secara manual langsung dengan di smart relay-nya. Tapi selain itu, nah, kita lihat yang kelima tadi, yaitu slot untuk memori cartridge atau koneksi ke antarmuka PC. Jadi bisa diprogram dengan menggunakan komputer, ya, sehingga kita hubungkan dengan kabel koneksi di situ. Ya. Yang ketujuh, terminal untuk koneksi output. Ya. Jadi output di sini bisa kita hubungkan. Ya, bisa kita hubungkan di situ. Bisa berhubungan dengan kontaktor, bisa berubah dengan lampu, dan sebagainya. Yang terakhir itu nomor 1, bukan nomor 7. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terpaksa pembelajaran kali ini kita menggunakan sistem daring karena masih adanya pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa tatap muka. Mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali di kampus kesayangan kita SMK Muhammadiyah Salatiga, baik itu pembelajaran teori dan kita bisa segera praktek. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.